Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah dan seperjuangan yang dirahmati Allah. Majelis Tablik Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kudus terdiri dari 8 orang. Dibina oleh Ibu Hajah Hindun AMD dan dipimpin oleh Ibu Hajah Fatonah SAG. Wakil Ketua Ibu Tumini AMA, Sekretaris Ibu Hajah Sofianita SPD, Wakil Sekretaris Ibu Faizah SPD AUD, Bendahara Ibu Hajah Siti Humaidah SPD, dengan anggota Ibu Hajah Humaidah SPDI, Ibu Siti Aminah SPD, dan Ibu Tunasih. Pada tanggal 7 Oktober 2021, Ibu Hajah Humaidah SPDI dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kepengurusan Majelis Tablik ditambah dari unsur pimpinan daerah Nasihatul Aisyah, yaitu Ibu Nusaibah Ratnasari SAG. Majelis Tablik terdiri dari pengurus harian dan 4 divisi, yaitu Divisi Pembinaan Mubaligots, Penguatan Pengajian dan Media, Pembinaan Keluarga, Pembinaan Mu'alaf, dan Dakwah Khusus. Yang pertama, Divisi Pembinaan Mu'alaf dan Dakwah Khusus dipimpin oleh Ibu Hajah Sofianita SPD. Mempunyai program kerja melakukan pendataan mu'alaf di Kabupaten Kudus, melaksanakan kunjungan dan santunan mu'alaf secara rutin setiap 3 bulan sekali. Divisi Pembinaan Mu'alaf dan Dakwah Khusus selanjutnya membentuk Mu'alaf Center Aisyah Kabupaten Kudus yang beralamat di rumah Ibu Hajah Fatonah SAG di Desa Lemah Gunung RT 4 RW 2 Kerandon, Kudus. Pimpinan daerah Aisyah Majelis Tablik memiliki 7 mu'alaf binaan. Yang pertama, Windiantari Sukma Iskandar, lahir di Pati 13 Juli 1997. Sekarang bertempat tinggal di Desa Jurang, Gebok, Kudus. Disaksikan bersahadat pada tanggal 22 Agustus 2022. Mbak Windy memutuskan masuk Islam berawal karena sering main dengan teman yang muslim. Sering lihat teman-teman sholat, lalu mencoba mempelajari sendiri tentang agama Islam dari berbagai sumber. Akhirnya memutuskan untuk pindah agama Islam karena hati sudah mantap. Yang kedua, Ratna Dwi Astuti, lahir di Pati 5 Januari 1991, sekarang bertempat tinggal di Jurang, Gebok, Kudus. Masuk Islam pada tanggal 19 Agustus 2011. Sejak kecil sekolah di SD negeri dan ketika pelajaran agama sering mengikuti pelajaran agama Islam sehingga sudah hafal surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Setelah dewasa, Mbak Ratna bertemu dengan pujaan hati yang beragama Islam. Calon suami sering memberikan contoh yang baik dalam beribadah. Saat itulah Mbak Ratna mulai belajar mengenal Islam dan belajar sholat. Didukung calon suami yang selalu mendampingi belajar Islam dan memberikan buku tuntunan sholat. Mbak Ratna masuk Islam saat menikah dengan calon suami. Yang ketiga, Caturini Kristianingrum, lahir di Purworejo 15 April 1971. Waktu kecil sampai mahasiswa, Bu Catur menjadi aktivis gereja. Di akhir semester, bertemu dengan mahasiswa yang sering mengajak diskusi tentang agama. Suatu malam, Bu Catur pernah bermimpi menjadi makmum, padahal saat itu masih beragama Kristen. Setelah mengalami mimpi itu, hatinya mulai terusik dan tertarik mempelajari Islam. Saat menikah pun masih beda keyakinan dengan suami, sehingga saat anak-anak memasuki usia sekolah dan tinggal di Kudus bersama mertua,
Saat itulah keputusan untuk benar-benar melaksanakan dan menjalani kehidupan sebagai muslimah. Yang keempat, Bapak Reno Kartiko, lahir di Kudus 2 Juni 1980, masuk Islam karena menikah dengan wanita muslimah. Saat ini menetap di Besito, Gebok, Kudus. Yang kelima, Stefani Jaya Sela Winata, lahir di Rembang 29 Juli 1993. Berawal saat Mbak Fani ikut orang tua pindah ke Pamotan. Mbak Fani masuk sekolah negeri yang mengharuskan dia mendengarkan pelajaran agama seminggu sekali. Memiliki sahabat yang tidak membedakan ras dan agama. Karena saat sekolah Mbak Fani sering diejek dan dikatai kasar. Sahabatnya selalu mensupport dan saling menghormati perbedaan keyakinan. Sedikit demi sedikit Mbak Fani mulai mengenal Islam. Saat Mbak Fani bekerja, bertemu dengan calon suami yang muslim, dan saat itulah mantap untuk masuk Islam. Yang keenam yaitu Titik Sri Timur, lahir di Rembang 18 November 1980. Awal ceritanya menikah dengan pemuda muslim dengan cara Islam. Namun setelah itu kembali ke Kristen. Awalnya saat melihat orang-orang sekitar setiap kali ada adzan pasti mereka berlari ke masjid. Dan dari situlah ada rasa tertarik untuk masuk Islam. Mbak Titik pun bilang pada suami kalau ingin masuk Islam. Dan alhamdulillah suami langsung menyambut dengan senang hati. Yang ketujuh yaitu Dewi Maya, beralamat di Desa Kutuk, Undaan, Kudus. Masuk Islam karena ikut suami yang muslim. Divisi yang kedua yaitu Divisi Penguatan Pengajian dan Media, dipimpin oleh Ibu Faizah SPD AUD, dengan program kerja yang pertama yaitu pengajian rutin awal bulan, bertujuan untuk mengintensifkan pembinaan akidah, akhlak ibadah di kalangan warga Aisyah dan masyarakat luas. Yang kedua, kajian himpunan putusan tarjih yang dilakukan pada Jumat ketiga tiap bulan, bertujuan untuk menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat berdasarkan keputusan tarjih Muhammadiyah dan pedoman hidup warga Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu pengajian Jumat pagi di bulan Ramadan sebagai pengganti pengajian rutin awal bulan dan kajian HPT yang dilaksanakan biasanya pada siang hari hingga sore, maka di bulan Ramadan diganti pada Jumat pagi. Yang ketiga yaitu Divisi Pembinaan Keluarga. Divisi ini dipimpin oleh Ibu Tumini AMA, mempunyai program kerja yaitu membentuk Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah Nurul Jannah. Diresmikan pada tanggal 29 April 2016. Pengurus Biksa terdiri dari berbagai profesi, ada psikolog, ahli kesehatan, ahli hukum, dan ahli agama. Setelah terbentuknya Biksa Nurul Jannah, selanjutnya Divisi Pembinaan Keluarga Sakinah melakukan sosialisasi keluarga Sakinah ke cabang-cabang di Kabupaten Kudus, juga menerima konsultasi keluarga Sakinah. Divisi yang terakhir yaitu Pembinaan Mubaligots, dipimpin oleh Ibu Muslimah SPDI, dengan program kerja mengadakan pelatihan Mubaligots pada tanggal 24 sampai 25 Februari 2018. Selanjutnya membentuk Korp Mubaligot yang berasal dari utusan cabang se-Kabupaten Kudus, mengadakan pembinaan untuk Mubaligots. Selanjutnya, para mubaligot dijadwalkan untuk mengisi pengajian di cabang dan ranting. Demikian profil dan program kerja dari pimpinan daerah Aisyah Majelis Tabligh Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.